sleepy, hungry? Yeah, before we begin our video, let's create this the brief array begin. Doa makan ya, doa selesai makan ya, jangan yang penting doa tidur lah ya, nanti takutnya ngantuk ya. Oke, nah ini tutorial next week the last meeting ya, jadi minggu depan adalah minggu terakhir untuk materi ya, jadi saya harapkan itu next week we will offline ya, jadi kita harapkan minggu depan kita offline ya. Karena kan untuk materi terakhir kita masih ada 2 tenses, terus kalau memang waktunya juga cukup, nanti mungkin kita ada seminar game aja ya, game kayak quiz seperti itu ya, kayak untuk seru-seruan aja. Terus terakhir di last meeting biasanya saya foto bersama gitu ya. Nah kayak buat kayak video-video kayak sama-sama seperti itu ya. Nah itu ya. Nah, what material we have discussed in the previous meeting? Kira-kira materi apa yang minggu lalu kita bahas? Masih ingat? Simple? Oh, ingatnya tugas mas ya. Nanti kita review ulang tugas ya. Sebelum tugas, saya sempat share materi. Kira-kira apa simple? Future. Oke, membahas apa super future? Masa depan. Oke ya. Nah, terus sebelum simple future kita bahas juga simple past. Simple past membahas kejadian aktivitas yang terjadi kapan? Lampau. Terus sebelumnya kita bahas simple present. Nah, mengacu ke aktivitas kejadian kegiatan yang dilakukan kapan? Pada saat ini, bisa mengacu ke rutinitas, sesuatu yang menjadi fakta, kebenaran, gambaran ya. Nah, sekarang kita akan ke simple present dan past continuous. Nah, setiap tenses kan dia punya waktunya masing-masing ya. Tenses itu kan dia punya waktunya masing-masing dan tentunya terkait dengan kegiatan, aktivitas, peristiwa, kejadian, aksi yang dilakukan. Nah, dan setiap tenses juga punya waktu masing-masing yang tentunya berbeda ya, present, past, future. Nah, kira-kira tenses yang ada continuous kira-kira kapan dilakukan? Tenses yang ada continuous sekarang ya, jadi segala tenses yang ada continuous itu adalah mengacu ke sedang ya, sedang dilakukan. Kok ini ada present dan past continuous ya? Nah, kita akan ke present continuous dulu ya. Nah, present continuous tadi, continuous itu menunjukkan aktivitas, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, present itu saat ini, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau present continuous mengacu kepada kejadian aktivitas ya yang terjadi sekarang di saat si pembicara sedang berbicara. Nah, atau di saat kejadian aktivitas itu mungkin saat ini sedang dilakukan, masih proses dilakukan dan belum selesai, itulah present continuous ya. Nah, atau bisa juga ketika kita ingin menyatakan perasaan ya, telling about feeling. Jadi ketika misal ketika di setiap awal-awal ya, di setiap awal kuliah, pasti kan saya selalu tanya kabar kan, are you feeling good? Atau misal, what are you feeling now? What are you feeling now? Are you feeling okay? Are you feeling hungry, sleepy, dan sebagainya ya. Berarti menunjukkan bahwa saya sedang menanyakan kondisi, kabar kamu seperti apa. Nah, ini bisa jadi kita pakai present continuous itu ketika kita ingin menyatakan perasaan apa sih yang sedang kalian rasakan sekarang. Nah, mungkin ada yang bilang lapar,
dingin ya lebih pinjam ya. Nah, seperti itu. Jadi menanyakan perasaan. Nah, are you feeling happy adalah senang? No. Oh no. Sad, sedih? Yes. Worry? Deg-degan, cemas? Deg-degan enggak ya. Ada yang excited happy itu sama ya. Surprise? Kagetan hubungannya ya enggak ya. Ada yang relax, ada yang lagi santai kawan. Oh iya, ada lagi santai ya. Ada yang lagi confused, ada yang lagi bingung, terutama bingung juga. Oh iya, berarti feelingnya lagi confused ya. Nah, feeling angry, feeling hot juga kayaknya ya. Daripada lagi terluka. Enggak ada. Jadi seperti ini ya perasaan kita saat ini apa? Oh bisa. Ketika misal kita ditanyai, how are you feeling now? What are you feeling now? Are you feeling okay? Maka jawabannya ya mungkin kita bisa gitu ya. Nah kita bisa jawab bisa I am feeling good, I am feeling happy dan sebagainya. Biasanya present continuous itu selalu diawali dengan to be, SMA plus voting. Siapa subjek yang menggunakan is? Masih ingat? He, she, it. Kalau I saja. Kalau A baru sisanya ya you, we, sama they. Nanti diikuti kata kerja untuk E. Misal kayak tadi saya selalu bertanya, are you feeling now? What are you feeling now? Nah, what is your feeling now? Maka kalian bisa jawab, I am feeling happy, I am feeling good, I am feeling okay, I am feeling sad. Ya, jadi I am feeling apa? Ya nanti diikuti oleh kata sifat. Nah, terus ini nih fungsinya apa? Setiap tenses dia fungsinya masing-masing ya, karena dia punya fungsi yang berbeda. Nah, fungsi present continuous menyatakan aktivitas yang happening now sedang terjadi pada saat berbicara. Misal, I am teaching English. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Tapi ketika saya ngomong ya saya ngajar. Misal, the students are studying English. Murid-murid sedang belajar bahasa Inggris. Nah, berarti saat ini kalian sedang belajar. Misal, the students are sitting on the chair. Oh, murid-murid sedang duduk di atas kursi. Nah, jadi ketika saya mengucapkan itulah yang sedang dilakukan dan sebaliknya. Terus yang kedua menyatakan aktivitas yang dalam artian itu masih dilakukan, masih berproses, ya. Dan ibarat kata itu mungkin dadaan nih, kayak kita refleks. Oh, bisa kita lihat orang, oh si is studying for English test, oh dia lagi belajar bahasa Inggris. Ya, misal the girl is walking to the class, oh habis itu lagi berjalan ke kelas, jadi kayak refleks. Jadi oh itu loh, anak itu sedang berjalan ke kelas, oh misal, oh laki-laki itu sedang berlari menuju kelas, jadi kayak refleks, sesuatu yang refleks gitu ya. Nah, atau misalkan oh aku sedang bunyi mau angkat, nah bisa juga, jadi kayak refleks gitu ya. Masih dilakukan, masih progres. Terus menyatakan apa? Rencana. Tapi ini biasanya nomor 3 jarang, karena kalau menyatakan rencana kita biasanya pakainya future. Terus nomor 4 situasi yang dia nggak permanen dan masih mungkin ada kejadian selanjutnya mengikuti tensi selanjutnya ya. Misal dia staying with his parents until he finds a partner. Jadi ya dia masih tinggal sama orang tua sampai dia nanti menemukan tempat yang baru. Nah, boleh jadi mau kita sambungkan dengan tensi lain pun boleh. Asalkan sama-sama present ya, bisa present continuous, present pair masih nyambung karena dia masing-masing present. Ya, jadi mungkin nanti masih dilanjutkan kegiatan yang lain. Ya, dia saat ini sedang, tapi mungkin next akan ngapain misalnya. Terus menyatakan perubahan yang lagi terjadi sekarang ini, misal apa? Kayak harga, isu apa ya, iklim, situasi, cuaca, ya misal krisis air krisis yang
harga itu sedang naik setiap bulan, berarti kayak ada naik turun, jadi sesuatu yang fluktuatif gitu ya, cuaca, kondisi, harga, dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah beberapa fungsi. Nah, terus penanda waktunya, berarti yang memang penanda waktu yang memang present continuous ya, yang menunjukkan sekarang, tapi ini nggak banyak, biasanya kayak now, ya now, right now, at present, at the moment, terus apa lagi ya, today, tonight, this evening, this morning, this afternoon, dan sebagainya ya, biasanya penanda waktunya ini. Nah, terus gini nih, kan tadi kan ada kata kerja bentuk in ya, kata kerja bentuk in atau kata kerja verb in. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada yang namanya ini ya, ada yang namanya perubahan ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan setiap kata kerja ketika dia mengalami perubahan dia kan ada aturan ya. Setiap tenses kan dia beberapa punya aturan masing-masing, kayak misalnya di simple present. Simple present itu kan salah satunya kalau subjeknya I doing it alias dia kira dengan S. Tapi ketika subjeknya adalah she, he, dia dengan S kan gitu ya. Nah, berarti kan ada kata kerja yang harus di ending S, ada kata kerja yang harus di ending ES. Nah, itu kan ada aturan di hal itu. Terus sama halnya ketika kita di simple past ya, ketika kita di simple past kan sama. Oh, ada kata kerja reguler sama irregular. Kalau regular verb kan di ending D, ED, dan itu kan ada aturan. Oh, kata kerja ini di ending D, kata kerja ini di ending ED, itu kan ada aturan. Nah, sama halnya dengan verb in. Jadi verb in itu juga ya orang biasa. Oh, kata kerja ditempel in, orang umum ya, orang umum ya. Verb, nah, nggak semua langsung bisa ditempel in ya, tapi ada rule, ada aturan. Nah, kita ke sini. Kalau verb yang dia diakhiri huruf E, maka huruf E harus dirubah jadi I baru ditambah E ya. Nah, maka misal kayak kata, nah kalau dalam bahasa Inggris kan setiap kata yang belakangnya E itu kan dibacanya sama kan. Misal kayak kata dance, nggak dance kan enggak ya, make, bukan pakai juga ya, create. Nah, jadi tuh kayak apa ya, like kan ya, bukan like, love itu ya love, bukan love kan seperti itu kan. Jadi setiap kata bahasa Inggris yang endingnya E itu dia tidak terbaca. Nah, maka ketika nanti verb E, huruf E itu dihilangkan baru ditambah E gitu ya. Saya langsung maka dia jadi dancing ya, bacanya ya bukan in loh ya, dancing bukan dancing ya, dancing. Jadi jadi creating ya, make jadi making bukan making, dari making, write jadi writing, love jadi loving bukan loving ya, loving. Jadi ada in. Nah, terus bisa apa lagi ya? Terus jadi closing ya dan sebagainya. Terus jadi nah, saya masih banyak kali ya. Terus yang kedua verb yang ketiga akhiran katanya, akhiran hurufnya itu konsonan vokal konsonan. Ketika tiga huruf terakhir itu konsonan vokal konsonan, maka konsonan terakhir harus digabung. Nah ya, bisa kata-kata gini ya, chat, ngobrol jadi chatting ya, run jadi running. Meskipun tulisannya double, bacanya single, nggak usah dikasih running, nggak usah dimakannya, chatting nggak usah. Sitting biasa bacanya single, tapi tulisannya juga bukan double ya. Stop jadi stopping ya, nggak usah stopping, nggak usah tebel-tebel, nggak usah ya. Kok jauh dong? Kamu juga
Apa cara ya? Sampai sini kan ada swimming ya. Ya jadi gente bukan gente. Iya gente ini. Gente. Usah di double ya. Terus bagian akhirnya I dirubah jadi Y berarti tambah E. Misalnya itu berbohong, Lain sedang berbohong. Ayo Lain kamu lagi bohong kan? Kamu sedang berbohong ya. Terus Pak yang akhirnya double E. Ya, beberapa kata kerja ada yang double E ya. Maka langsung ditambah E. Terus mungkin ada lagi yang lain ya. Terus yang akhirnya M. Terus sebelumnya adalah vokal. Maka huruf M harus dirangkap. Itu jadi traveling, canceling. Itu pun juga bacanya nggak usah traveling, nggak usah ya traveling, canceling biasa. Nah selebihnya form secara umum 3 tambah E kecuali 5 aturan di atas. Acting, calling, enjoying, eating, opening, standing. Terus apa lagi ya? Rem itu yang itu yang ada sekali. Dan masih ada selebihnya maka dia langsung tambahin. Jadi aku langsung seperti ini. Sekarang, oke, nah sekarang fill in the blank by using is and or are. Nah, kalau tadi kamu rumusnya tuh punya SMA plus E ya. Oke, 1 ya, 2 is the are 5 is 6 is 7 is 8 is 9 is 10 is oke ya. 1 woman pakai E tunggal atau jamak? Jamak. Kalau pakai E jamak, kalau aku tunggal ya. Saya cuma minta sama E bacanya sama. Nah ya 2 3 is ya. Karena ini satu ya. Pakai E. B is the teacher 9 ayat 10 bisa is ya. Nah, oke. 1 R 2 3 4 discussing shine dari kata SHINE jadi shining ya dan sebagainya ya. SH dibaca shine sunshine ya. Terus kita kesini. Nah, bagaimana kalau kita Aku penasaran bisnis nih terus mana bisnis nih bukan oke ya. Bagaimana kalau kita ingin membentuk akhir? Nah, lebih harus sesuai subjek. Nah, ini terus wajib lain. Nah, ini garam berubah. Ya, ini stakel ya. Terus subjek lebihnya SMA V ya. Tadi kita jangan negatifnya, maka tidak subjek lebihnya SMA plus 6 V. Interrogatifnya tak menerangkan ini loh. Ya, interrogatif lebihnya SMA plus subjek plus VE ya. Misalkan yang reading book now, aku sedang
membaca buku sekarang ya. Negatifnya tinggal tambahkan I'm not reading book now. Interrogatifnya am I reading book now? Apakah aku sedang baca buku sekarang? Nah, maka ya jawabannya dengan yes no ya. You are reading a new novel. Kamu sedang membawa novel baru. Negatifnya ya tinggal karena not. You are not reading a new novel. Interrogatifnya are you reading a new novel? Nah, maka jawabannya tinggal yes, no, yes, I am, no, I'm not. Ya, jadi tinggal ngikutin. Kalau pertanyaannya tadi, jawabannya di situ. Terus kalau misal, pasif, ya. Polanya sama, kita masih menggunakan verb 3, tapi rumusnya beda dengan versi sebelumnya ya. Present tense kan dia rumusnya khusus ya, akhir pasifnya beda. Past tense juga sama, rumus akhir pasifnya beda. Ini kalian Pacaran. Yo itu dulu. ini yakin kebuncang dosa itu ini kenakan. Atau sih beli. Nah, jadi kan terus diuji dia punya rumus akhir pasti beda. Present continuous juga beda lagi. Jadi setiap tense itu rumusnya beda-beda ya. Nah, jadi ini yang harus kalian kuasai. Kalau di rumus yang nanti kalian bisa mengerjakan. Nah, terus di sini perubahan agen yang awalnya dia posisi subjek, tapi ketika nanti dia jadi objek kan dia juga ada perubahan. Ayo mikir sedikit kalau dia berubah, kalau dia di akhir maka akan berubah. I jadi me, you jadi you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi them, tetap begitu. Oke, nah terus positifnya subjek to be-nya SMA diikuti being, tulisannya being tapi bacanya being ya. Terus diikuti verb 3, jadi kuncinya to be SMA being verb 3, kuncinya itu. Negatifnya maka subjek to be-nya SMA plus not being verb 3. Terus interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik. To be-nya SMA plus subjek plus being verb 3 balik. I am writing a novel. Saya sedang menulis sebuah novel, maka sebuah novel sedang menulis. Sebuah novel sedang ditulis olehku. Maka novel turun ya. Karena di sini tunggal, subjeknya tunggal. Novel ada mesti tunggal, maka pakainya is. Novel is being verb 3 dari writing. Oh, writing itu kata dasarnya write ya. Dia irregular, maka written ya. A novel is being written by me. Negatifnya a novel is not being written by me. Interrogatifnya tinggal is a novel being written by me. You are borrowing books ya. Kau sedang meminjam buku-buku. Positifnya maka the books ya, buku-buku sedang dipinjam atau buku-buku sedang dipinjam olehku ya. Maka ya tinggal the books. Nah, karena bukunya banyak, kata gantinya they, maka ya tinggal the books are being. Konkret dari kata borrowing, substantifnya borrow ya. Maka borrow dia regular verb, ketiganya pakai in. The books are being borrowed by you. Terus negatifnya the books are not being borrowed by you. Interrogatifnya ya tinggal dibalik are the books being borrowed by you. Maka jawabannya tinggal yes, I am, no, I am not. Sama halnya ya. Jadi seperti ini untuk pola pasif. Kita coba bahas misal ya di sini. My mom is buying a new house. Nah, maka negatifnya tinggal ditambah not.
ya tinggal dibagi sama. Miss pelajaran Miss. Tiburi tak absen nanti orang nggak usah. Ini makan berapa Miss? Aku biru. Nah, misal gini ya, maka masih sebuah karpet sedang dibeli ibu ya, kalau sederhana kartu ya, vote apa ya, di vote sudah menunjukkan dia itu present Indonesia. Nah, maka yang tinggal nah, karena di sini waktu kita kan batas beda, masih yang ini yang sudah mulai mendengarkan ya, nanti terganggu. Sama. Tenang, di depan kita segera meeting loh ya. Udah nggak ketemu saya, nggak ada yang marah-marah ya. Kemana Miss? Rambutannya mana Miss? Ayo, saya ini loh mau wewe kami. Dua aku racun loh, teman-teman. Pak kamu tahu? TikTok. Oh, TikTok. ayo karpet ya. Nah di sini karena ada harus dibuka ya. Is being tinggal. Nah, atau baik. Nah, tinggal yang ujung karpet is being bought ya, sebuah karpet itu dibeli olehnya. Ini karena ada tinggal is not ya. Nah, is new carpet di nah, dan seperti ini aja. Nah, kita coba soal lagi ya. Yang penting rumusnya positifnya tuh di SMA versi, pasifnya tuh di SMA wing 3. Misal ya, teman-teman itu sedang menonton beberapa film, nah maka ya tinggal terus ininya maka ya tinggal all my friends. Ini maka nanti untuk masih nyasar isi juga sudah misalkan karena kita jamak di Republik ya pakai ya, tinggal seperti ini aja. Kita coba soal. Yang penting nanti fokusnya adalah studinya di kelas itu kan nanti penggunaan itu biasanya berbeda dengan subjek lainnya. Oke, sekarang ya. Multiple choice ya, choose the best answer. Active to pasif, positif ya. Jadi aktif ke pasifnya saja ya. Oke, dijawab semua. B ya, B. B. C. A. C. Tapi seperti ada ya. Beda apa beda? Sampai kangen ya. A. Bagus. Dewi jangan. Oke, oke ya. Miss. Makan Miss. Makan Miss. Boleh ya. Ayo deh. Tapi nggak pakai piring lah ya. Sampai seperti boleh makan. Nggak apa-apa seperti ada nasi atau nasi goreng, soto. Tapi kita boleh pakai piring. Boleh Mas.
Kan nggak pakai pisang, kok dandangnya ini. Jadi maksudnya ini kok teman-teman yang ringan gitu ya. Kenapa nangis? Pak, itu mau. B, ya, ingat. Serius ya. Kondisi orang mulainya aku sedikit teror. Gara-gara kamu. B, C, B. Galak dong ya. Kita aku ya. C. A, A. E. Wes ngawur salah ya. Salah B. Kali Y ya. C, A, C, C, Serius dulu. A, terakhir. Double numbers A ya. D, Is kecil, disebut protein yang kecil is ya. Tesplementary kecil itu kukis ya. Kalau ini bisa campur ya kayak ikan dan sebagainya. 10 kukis disebut itu sama. Sinami. SD ya. B 11 is DA ya. Jadi kalau tuh aktif tuh punya pressure jawabannya juga sudah 12. B oke. Dinner, lunch, breakfast dia cenderung pakainya X tunggal ya. C missing. Banyak kesan. B 14. Akhir. Oke, is A. Terus ada dishes A. C. Dishes itu tergantung konteks ya. Kalau washing dishes, mencuci berarti dia ke alat-alat masak, alat-alat makan ya. Tetapi kalau cooking, prepare makan itu maksudnya hidangan ya, kayak makan minum sepaket seperti ini ya. Jadi tergantung konteks. Bisa hidangan, bisa cucian, perawatan bisa juga ya. Terus 16. C. Oke, 17. Boxes. Kotak. Yang box. Terus 19. Ya. A. Store itu toko. Sama dengan store, STAR, store itu sama toko warung ya. Tapi dia juga toko ya, store itu lebih kayak warung. Toko tapi dia lebih ke warung biasanya. Food store. Kalau kalian pernah mendengar kata food ya, terus STAR, terus pada sejenis kayak warung, Store itu dia lebih ke toko gitu. Bukan makanan gitu. Store itu bukan makanan. Terus terakhir 20 sebelum kita ke paspor Indonesia. The beach is ya, itu adalah paspor Indonesia. Sekarang kita ke paspor Indonesia. Kita ke paspor kalau tadi ya present continuous menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan, tetapi di waktu yang sekarang ya, sedang dilakukan di waktu sekarang, itulah present continuous ya. Jadi ketika saya sedang berbicara saat ini, ketika kalian sedang melakukan mungkin kegiatan saat ini, itulah present continuous. Nah sekarang kita ke simple past continuous. Continuous itu kan sedang dilakukan. Kalau past itu lampau berarti intinya bahwa kejadian aktivitas
kegiatan ya, aksi itu dilakukan di waktu yang lama, jadi sedang dilakukan tapi di waktu yang lama, dan saat ini wis bar. Kalau present continuous mungkin berubah karena dia kan masih sedang, masih proses, masih ongoing activities. Tapi kalau past continuous wis bar ya sedang dilakukan di waktu yang lama. Nah, bisa kayak gini nih. Tadi pagi jam bisa katakan saya semalam jam 7 malam kamu lagi apa? Oh semalam jam 7 ya aku lagi nonton TV. Sekarang apakah masih nonton TV? Belum seorang kan ini. Kita bercerita ini tuh ngomong. Ini lagi ngomong. Kemarin aku sata pagi aku telepon kamu lagi apa? Aku nggak ngangkat. Oh tadi pagi itu aku sedang tidur. Sekarang apakah masih tidur di suara? Apakah dia masih tidur di suara? Dia kayak kerjanya kalau ada pas, berarti kayak sharing aja cerita. Ini kita lagi ngopo, aku ngerti kue. Oh ini aku lagi shopping. Nah kayak gitu kerjanya. Misalnya ini loh aku ketemu kue. Oh iya ini aku lagi maaf. Jadi sedang dilakukan, lagi dilakukan, tapi kamu udah lapar, udah baca-bacanya sampai sekarang. Nah penanda rumusnya was dan were plus copy jadi sama, cuma beda tuh gitu. Kalau tadi tuh punya SMA, sekarang diganti was. Siapa saja yang pakai was? I, he, ya. Kalau yang pakai were, they, we sama you. Nah ya, nanti diikuti copy ya, diganti itu bisa. Terus penanda waktunya apa? Berarti penanda waktu yang lama kayak past tense. Tadi malam, last night, yesterday morning, yesterday afternoon, today's ago, year ago dan sebagainya. Intinya ya memang sudah apa ya? Sudah waktu yang lama kayak waktu past tense. Fungsinya apa? Ada beberapa fungsi dari past continuous otomatis. Nah, menyatakan peristiwa yang sedang terjadi tapi di waktu lama. Misal, oh kemarin aku lagi shopping. I was shopping at the market yesterday. I was working at the office yesterday morning. Misal, oh kemarin hari itu lagi di kantor, lagi kerjaan. Ya. Nah, atau bisa juga to explain the activities atau perbuatan yang mungkin aktivitas kejadian yang belum selesai ketika ada aktivitas lain yang memang sudah selesai. Jadi ibarat kata gini, dia boleh digabung dengan tenses yang lain kayak tadi. Misal, aku saat ini sedang makan sampai nanti kamu pulang, misal ya, jadi boleh digabungkan dengan tenses lain. Cuma harus sama-sama lapar. Kalau tadi kan present continuous sama past, maka kalau di sini past continuous dia sama past tense, jadi sama-sama lapar. Jadi biar waktunya ketemu lapar. Misal, I was cooking when my parents arrived at home yesterday. Oh, kemarin aku lagi masak. Ketika orang tua pulang, apakah sekarang masih masak? Ya orang. Nah, jadi ibarat kata itu ada kejadian yang sedang dilakukan, tapi ada kejadian lain juga. Kita ulang waktu sebenarnya. Nanti kita lihat contoh lain ya. Terus bisa juga menyatakan peristiwa yang berurutan, lapar tetapi berurutan. Nah, bisa he was playing computer game while I was running my clothes ya. Jadi bisa dia lagi main game. Sementara aku lagi nyetrika. Jadi barang kata sama-sama lapar, tapi beda subjek ya. Terus terakhir menyatakan peristiwa kejadian yang terjadi secara bertahap ya. Misal bunga itu sedang mekar, the flower was blooming, the sun was going down, the sun was shining dan sebagainya ya. Jadi bertahap. Jadi tahapannya bertahap. Kalau tadi present continuous bisa sesuatu yang dia langsung drastis, harga naik, cuaca tiba-tiba langsung sedang panas, habis itu hujan. Nah, kalau present continuous dia lebih ke fluktuatif, naik turun
kebalikannya, past digabung past continuous ya. Misal past continuous tadi kan rumusnya was were verb A ya. Terus past tense kan rumusnya verb 2. Nah, kita bisa gabungkan misal I was eating when you visited me yesterday. Aku lagi makan ketika kamu ke rumahku kemarin. Oh, ini aku lagi makan pas kue teko. Sekarang apakah masih makan? Apakah dia mungkin berulang-ulang? Mungkin boleh ya. Jadi seperti itu. Atau kita balik pun nggak masalah asal kita hukum ya. I visited you yesterday when you were eating. Aku kemarin ke rumahmu ketika kamu lagi makan. Nah cerita begini loh. Aku ngapain DE lagi balik. Bisa seperti itu ya. Jadi ada aktivitas lain juga yang sama-sama lampau ya. Tapi tidak ada kaitannya sama sekali. Tinggal pas kronologis. Oke, sekarang fill in the blank by using was or were. Ya, was or were. Nomor 1 was 2 was 3 people banyak person ya. 4 were they were ya, kita gunakan pakai a. Was 6 were ya. 7 were 9 sorry 9 10 sama were ya. Satu was 3 4 5 6 was 7 itu B ya, bukan apa yang sama-sama W, bukan yang ya. Terus 9 was pakai A ya. Terus 10 teacher bagus ya. Nah, kita ke sini. Bagaimana kalau kita ingin membuat aktif? Dia harus sesuai subjek dan I, she, it pakai was, you, it pakai nyambung ya. Terus untuk menjadikan positif subjek punya whisper jadi sama kayak tadi sebagian itu gitu. Sama nanti keterangan waktu lama. Negatifnya subjek punya whisper plus not okay. Interrogatifnya ya tinggal punya whisper plus subjek plus okay ya. I was reading book yesterday. Negatifnya ya tinggal I was not reading book yesterday. Interrogatifnya was I reading book yesterday. You were listening to the music last night. Ya, negatifnya maka ya tinggal you were not listening to the music last night. Interrogatifnya were you listening to the music last night. Maka jawabannya kalau pertanyaannya whisper, jawabannya harus whisper. Yes, I was, no, I was not. Ya, jadi dia akan selalu diformulasi. Kalau pertanyaannya SMA, maka jawabannya mungkin SMA dan sebagainya. Terus bagaimana membentuk pasif kayak present continuous tadi cuma diganti bumi? Ya, ini sama. Perubahan agen dari subjek ke objek sama. I initiate nanti dia berubah jadi ya A jadi B, tetap buku jadi as, B jadi M, C jadi R, D jadi M, N jadi M. Terus untuk membentuk pola positif ya, membentuk pola positifnya ya sama tinggal subjek punya whisper plus being from tiga. Negatifnya tinggal subjek punya whisper plus not being from tiga. Terus interrogatifnya ya tinggal sama punya whisper plus subjek being from tiga. We were studying English last night ya. Kita
English karena dia tunggal pakainya was English was being studying dari kata study pemikirnya study ya. English was being studied by us last night. Negatifnya yang kedua tambah not English was not being studied by us last night. Interrogatifnya was English being studied by us last night. I was buying some novels yesterday ya. Aku sedang membeli beberapa novel kemarin. Maka some novels diturunkan. Oh karena itu jamak maka pakainya were. Some novels were being bought by me yesterday. Negatifnya yang tinggal some novels were not being bought by me yesterday. Interrogatifnya yang tinggal were some novels being bought by me yesterday. Jadi sama kayak present ini semua diganti kita kedua soal apa The man was singing many songs. Was not, maka ini kita tambahkan was not atau was ya. Dan ikutin aja. Terus interrogatif, maka tinggal many songs ya. Karena di sini jangan maka pakai word. Terus being factory dari sing. Sing. Ya, misalnya itu dia baik. Nah, tulisannya kan saksu. Makanya dia dari situ bisa artinya menarik, bisa artinya tarian ya, tergantung konteks ya. Misal the woman was dancing about the dance ya, karena yang negasinya dia was not tinggal was not dancing. Terus pastinya ya tinggal ya, karena di sini tunggal was dia factory balik ya, tidak seperti ini saja. Kita akan coba 20 multiple choice dengan pola yang sama. Nah, kalau tadi kan di presentasinya mencari pola aktif pasif positif. Sekarang di kelas kontinus sama dari aktif positif ke pasif positif ya. Oke, hati-hati penggunaan to be. Kalau to be present pasifnya present, kalau to be-nya pas, pasifnya juga pas. Tidak ada perubahan to be. Ya, present ke pas ke present nggak ada ya. Satu. C, ya, the baby was being fixed ya. A letter was being written by the woman ya, kan di sini kita tahu ya. Oke, berarti kalau misal soalnya itu ngacak ya, masalah people were sama people jawabannya beda-beda ya. Jadi saya nggak mainkan vertikal, saya mainkan vertikal saja khusus di present dan past continuous.
Terus BC ya. Oke, 7. Terus C ya. Kenapa? Ayo harus sebagai A. Ada 9. Plus biaya ya. Kita kan ke kelas kontinus ya. Maka jawabannya tujuhnya apa? Ya. Tujuhnya apa? 10. Oke, terus biaya 11. Terus biaya B. Nah, ruangan yang luas 13. B, ketika dia belum spesifik dia tetap 11. Soalnya nanti dia ada beberapa mangkok sup ayam Oke, 14. Nomor sumber ya yang D, 16. Ini lagi bocor. Sama Yakin B. C F D Ketika itu punya apa? Jawabannya mesti apa? A. Novel berdiri lah. Kau baca 1, 2, 3 sama lo nggak dari detik. Dia khusus soalnya ya. Irregular yang dia pengecualian itu kan membaca ring. Terus memotongkan put. Dia khusus nggak ada kalau ridho tidak ada ya. Dia khusus jawabannya isi A. Dari segini banyaknya ini jawabannya banyak. Terus 17 kita sampai 20. Oke, B, oke, terus ya, RS 18. Oke, C, diferensi sama dengan D. Berapa? 19. Terus ber ya, plus ya. Lebih dari 1 terus terakhir. Terus biaya A ya, terus. Oke ya, untuk SES S hadir semua. Lebih benar ya. Oh coba soal semua agak. Dia sih baru beberapa kali kan ini hafal ya. Kalau nggak tahu next ya, di masalah. Kalau nggak ada soal. Ya kita ke SS. Pokoknya ya. Sama belajar bingung lagi ya. Amanda. Armansyah. Asta.
Karina, Muhammad Ali. Adik. Udah kenyang. Udah, Miss. Nanda, Purnama, Salsabil, Hadirvan, Apa? Semiaji, Syahman, Siapa? Isara, Yerina, Sari, Zahira, Zaida, Zaskia, Muhammad, Muhammadiyah. Okay, ya. Okay, I think this all this meeting today. Very much for your attention, ya. See you next week, ya. We will discuss simple present and past perfect, ya, for next week. Sampai Ini, Miss. Iya, Mbak Ningsi. Nah, jembatan silakan. Yuk.